Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat-sehat selalu. Salam buat teman-teman petani durian di Malaysia. Kali ini akan saya update tentang bibit super tembaga dan namlung saya ya kan. Ini untuk namlung. Lihat ya pohonnya sekarang tingginya sudah seperti ini ya. Sangat cepat ya. Ini dulu yang pernah saya pruning ya. Hanya cabang-cabang bawah aja yang saya buang ya kawan-kawan. Ini cabang ini mesti ingat ke kawan-kawan. Ini tanda ya pohon kayu ini ya. Sama pohon kayu itu. Sekarang batangnya udah sebesar ini ya. Nah. Ini dari bibit 35 sampai 40 cm ya. Bisa kawan-kawan lihat tingginya sekarang. Ini ya. Nah. Udah 3 meter lebih. Sangat cepat pertumbuhannya ya. Seperti ini dia. Pemupukan tetap ya kan kawan ya. Ingat ya, pemupukan tetap 3 bulan sekali. Pemberian garam kasar 1,5 bulan sekali. Untuk potong pucuk itu relatif tergantung ya. Tergantung keadaan pohon. Seperti itu kan kawan. Sedangkan untuk ini sendiri potong pucuk hanya sekali ya. Ini ya bekasnya. Bekas pertama sekali saya potong ya. Ini cabang naik 2. Kemudian di atas ini itu tidak pernah saya lakukan pemotongan lagi ya. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita lakukan pruning nanti ya. Cabang yang tidak perlu akan kita buang. Nih salah satu contoh, ini akan kita buang ya. Ini dibiarkan ke sana naik ya. Jadi ini naiknya terlalu cepat ya kan, terlalu dekat batang utama. Jadi tidak baik untuk pertumbuhannya. Ini bukti pembentukan cabang. Ya kan ya. Perlu saya jelaskan ini. Nah, ketika itu yang saya ikatkan ini ya kan, mesti ingat ya. Ini dan ini ya. Sana juga saya ikat ke bawah, ini juga saya ikat tuh ada bekas lagi talinya. Ini bisa dilihat ya. Nah. Itu juga ada bekasnya. Nah, ini ya. Masih ada sisa talinya. Nah, setelah diikat seperti itu, yang ini menurun, ini nurun, sama ya, turun semua. Lalu ujungnya naik ya. Ini contoh nih. Contoh yang lebih jelas ini ya. Setelah membentuk 90, dia naik. Jadi, yang diharapkan nanti ke depannya, ini kan jaraknya terlalu dekat nih, 5 meter ya, sama ini. Jadi cabang ini nanti ke atas ya, agar tidak bertemu dengan ini. Nih, tidak akan bertemu dengan ini ya. Jadi seperti itu pengaturan cabang dari awal ya, bukan tidak ada maksud ya. Maka saya kalau ikat cabang, tidak pernah di ujung cabang dan tidak pernah di pangkal cabang, pasti di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah ini. Nah, di tengah-tengah ini agar yang ikat ini turun, ujungnya naik. Seperti itu pengaturannya kan kawan. Sekarang kita lihat yang super tembaga ya. Sekarang kita lihat untuk namlung ya. Namlung juga pertumbuhannya sangat signifikan ya kawan-kawan, sangat cepat. Nih bisa dilihat. Boim, berdiri dulu so. Kita lihat perbandingannya kawan-kawan, tingginya semana dengan waktu awal tanam. Ini udah agak lama juga saya baru update ya mengenai namlung. Coba berdiri situ Im.
Nah ini ya, bisa kawan-kawan bandingkan ini tingginya ya. Batangnya coba dipegang nih, batang itu bawah. Nah sebesar itu ya. Oke. Jadi cara menanam saya ya seperti ini ya. Saya tidak bilang saya hebat, cuma caranya itu jika kawan-kawan ingin ikuti ya seperti ini, jangan ragu. Ini hasilnya ya. Nah, ini jenis super tembaga yang saya posting mulai dari potong pucuk, cara penanganan, cara pemupukan. Nah, inilah hasilnya. Ya. Jadi ini menandakan tanah kita subur. Ya, yang tumbuhnya rumput teki. Ini yang dibilang rumput teki. Ini berarti hormon auksinnya sangat melimpah. Untuk terubus saya sendiri, ini ya, bisa kawan-kawan lihat sendiri. Dan ini pun pruning saya tidak terlalu total ya kawan-kawan. Bisa dilihat itu ya, cara pruningnya. Ini bisa kawan-kawan lihat, hanya di sekitaran ini aja ya yang bersih. Nah, jadi untuk ini dan yang lain-lain seperti ini, itu tidak kita buang dulu ya. Karena apa seperti itu? Ya, karena tanaman memerlukan daun ya untuk mengolah nutrisi menjadi makanan mereka. Jadi jika daunnya kita kurangi, itu untuk dari mana lagi dia untuk pertumbuhan dia. Sedangkan ini masa vegetatif sangat memerlukan nutrisi untuk mereka tumbuh ya. Jadi jika teman-teman pruningnya terlalu bersih, dari mana lagi pohon itu memasak nutrisi untuk diri dia ya. Bukannya tidak bisa hidup, bisa, tetapi ya ala kadarnya aja hidupnya ya. Ini bisa kawan-kawan lihat sendiri ya hasilnya. Nah, ya, ini ada pada awal-awal video saya juga ya. Ini tetap pemupukan di lubang ini. Ini ya, kan ini baru dipupuk ya. Ini batas tajuknya sini, lubang pupuknya sini. Nanti untuk 3 bulan sekali pemupukan, cabang ini udah lewat ini ya, udah lewat dari sini seperti itu. Di 3 bulan kemudian lagi dari sini kita gali lubang, taruh pupuk sini, gali lubang sini, tutup sini. Nah sini parit lagi nanti ya, makin lebar. Ketika ketemu parit sebelahnya yang itu, mulai dari situlah, titik itulah baru pemupukan, hanya di bagian atas ini saja. Dan menurut saya jika parit ini ketemu parit sebelahnya itu artinya sudah masuk masa generatif. Dan untuk pemupukan generatif kita hanya tabur di atasnya kohe fermentasi yang kandungannya hormon giberelin. Apa itu hormon giberelin? Yaitu yang campurannya rebung bambu, buah-buahan apkir, enceng gondok, dan keong racun atau keong mas, serta bekicot ya. Dan apa itu kohe untuk kawan-kawan Malaysia? Kohe itu adalah kotoran hewan. Jika di Malaysia bilangnya baja tai kambing ya. Ini bisa kawan-kawan lihat sendiri ya. Jadi bukan asal teori cara menanam agar cepat besar, bukan ya. Ini bukti ya. Nah, ini bukti, bukan teori cara nanam cepat besar. Ternyata ya pohonnya segitu-gitu aja. Cara menanam cepat berbuah, ternyata pohonnya lebih dari 2 tahun berbuah. Tempat saya ini di bawah 2 tahun sudah belajar berbunga seperti itu. Baiklah kawan-kawan, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalam.